Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja membeli tikar, tikar dibeli di Pulau Buru. Hilang pantun saya. Anak raja membeli tikar, tikar dibeli di Pulau Buru. Adik-adik jangan bersandar, nanti tak jadi tahun baru. Karena takutnya itu tidak kuat. Yang saya hormati para abu, para abi, para tengku, alim ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Bapak Bupati tak perlu khawatir, wilayah kekuasaan Aceh Timur 6.000 km, karena santri abu ada 6.000 orang. Artinya apa? Setiap 1 kilometer dikawal oleh satu santri. Betul? Apa dikhawatirkan? Apa ditakutkan? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Betul? Oleh sebab itu maka subuh ini saya diberi amanah dengan semangat jamaah pejuang subuh Aceh Timur, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara berjamaah. Apa yang Ustaz baca itu baleho yang besar. Akan datang kalau mau membuat acara, tirulah yang dilakukan subuh ini. Buat balehonya besar-besar di depan supaya ustadz yang ceramah itu tahu judulnya apa. Jangan dibuat baleho di belakang. Kalau foto boleh. Bapak Bupati Haji Hasballah bin HM Taib, Bapak Wakil Bupati Bapak Sahrul bin Samaun, Bapak Kapolres AKBP Wahyu Kunco SIK MH, Bapak Kompol Warosidi SHMH, lengkap semua kan? Itu perlu disebut biar supaya kita tak kena tilang. Yang pertama, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku ini di waktu subuh. Maka siapa yang bangunnya paling subuh, dialah yang paling banyak berkahnya. Itulah yang dikatakan nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok. Sekarang orang rezekinya bukan dipatok ayam, dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Dia tak dapat sisa apapun sama sekali. Maka siapa yang paginya tadi paling awal bangunnya, dialah berkahnya paling banyak. Yang mendoakannya bukan ustaz, yang mendoakannya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Yang bangun jam 8 rezekinya sudah hilang. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya sedang mendengar ceramah Ustaz sekarang, solatnya bukan cuma subuh saja, sudah solat duha sekarang. Tapi heran saya Pak Ustaz nengok anak saya, duhanya pakai kunut. Rupanya si emak tadi diintipnya anaknya lewat jendela. Ditengok anak bangun pagi jam 8, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Si ibunya tadi pula ibu milenial, di fotonya anak tadi, dimasuknya ke FB, anakku sudah duha pakai kunut. Di komen sama kawan-kawannya, subuh ketinggalan bu.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangka Kabupaten Aceh Timur macam kabupaten lain. Kabupaten lain punya program sholat subuh berjamaah hari Ahad saja, hari Minggu saja. Hari yang lain ada yang subuhnya jam 7. Rupanya Aceh Timur subuhnya tidak hanya hari Ahad saja. Tadi kata Pak Bupati, hari Ahad ini di sini, subuh besok di masjid mana Pak Bupati? Serius, bukan saya. Lama Kampung Aceh. Masjid Lama Kampung Aceh besok. Sampai setiap hari ada pejuang subuh. Dan semalam saya diberikan pin, lupa pula saya memakainya, pin pejuang subuh. Tapi Loksmawe punya. Loksmawe. Tapi mereka nampaknya tidak tiap hari macam di sini. Semalam saya suruh seluruh anak muda di Indonesia, kalian kalau mau tahu gimana gerakan anak muda sholat subuh, datang kalian ke Loksmawe. Sekarang saya robah, Loksmawe yang hanya hari Ibu aja. Kalau mau yang full, datang kalian ke Aceh Timur. Loksmawe tetap datang kalian ke sana, ke Aceh Timur. Tapi yang paling penting jangan lupa nanti malam di Langsa bersama TV One memang beda. Siapa yang tak bangga? Yang datang subuh ini bukan abu. Kalau abu datang subuh biasa, mereka memang para abu panutan umat. Yang datang subuh ini anak-anak. Coba maju anak Ustaz dua, maju sih. 1, 2, 3, 4. Anak-anak sini nak, tegak sama Ustaz sini. Sini 4 orang. Oh, sini tegak sama Ustaz. Mohon maaf ya Bu, anak-anak membelakangi Abu. Mohon maaf tak sopan. Dah, tolong ambil gambar kami dulu. Oh, tu ada satu lagi. Sini nak, maju anak Ustaz. Bersyukur anak-anak. Oh, tu lagi ada anak. Sini nak. Situ nak. Tengok. Mohon maaf Abu, membelakangi Abu bukan tak sopan. Ini untuk syiar. Tengok. Saya di tengah. Oh, mohon maaf Abu, saya membelakangi. Tengok semua ke depan. Masya Allah. Ramai anak-anak. Palestina semua. Kalau ada Abu, Ustaz, guru sholat subuh berjamaah itu biasa. Tapi anak-anak datang ke masjid, Masya Allah, sholat subuh. Inilah yang akan menjadi gubernur, bupati, wali kota Nangro Aceh Darussalam 20 tahun akan datang. Wah, tolong tangannya gini semua. Oh, takbir. Macam belum sarapan. Udah ambil, membangkitkan semangat jihad. Rupanya inilah yang dulu yang membebaskan Palestina Umar bin Khattab, dulu yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, dulu yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Siapa yang akan membebaskan Palestina di masa akan datang? Pemuda dari Aceh Timur. Tak yakin saya nengok. Oh, Ustaz jangan sepelekan. Ini kecil-kecil cabai rawit. Betul? Maka insya Allah nanti jangan sekedar foto saja, masuklah ke dayah supaya kalian punya ilmu nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Dalam kepala kalian ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi juga kalian hebat ilmu agama. Kekhawatiran akan ada aliran sesat, kekhawatiran, ketakutan akan sesat tanpa aliran, insya Allah akan hilang. Mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan. Tak takut Ustaz Somad mati, saya akan mati, tapi pengganti saya sudah siap insya Allah. Amin. Banyak pula yang mengaminkan. Nah, duduk balik. Nanti fotonya dicetak ya. Masya Allah, anak-anak soleh. Allahumma ja'al ana min huffazil Quran wal hafizat.
Jadikan anak-anak kami penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang menolong agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agama mereka. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Quran yang benar. Waj'alhum min warasati anbiya'ikal muqarrabin, jadikan mereka sebagai pewaris para nabi. Amin. Tadi bapak-bapak yang foto itu dicetak agak sebesar pintu, ditempel di ruang tamu. Nanti anak-anak ini sudah besar, 20 tahun akan datang. Anak-anak ini akan punya anak-anak. Lalu anaknya bertanya, papa, jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah, ini gambar siapa? Ini gambar ayah. Kapan ini ya? Ayah dulu sholat subuh berjamaah. Ini gambar ayah. Ayah dulu waktu kecil rajin sholat subuh berjamaah. Udah tuanya aja gak jarang. Ini gambar ayah sholat subuh berjamaah. Di mana nih ayah? Ini dulu bersama ada ustadz datang dari Riau, namanya Ustadz Abdul Somad. Mana ustadz itu sekarang ya? Udah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Berdakwah dengan suara, berdakwah dengan kata-kata, berdakwah dengan gambar. Satu gambar bercerita tentang 1000 kata. 1000 kata yang saya sampaikan belum lekat di telinga, tapi satu gambar maknanya luar biasa. Jadi di ruang tamu kita itu pajanglah gambar-gambar yang membawa syiar dakwah. Jangan yang digambar di ruang tamu, gambar waktu nikah dulu istri tak pakai jilbab. Tamu yang nengok, cantik juga bini kau ya. Nauzubillah, menyebarkan keburukan, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu subuh. Mudah-mudahan yang datang subuh ini semuanya mendapatkan berkah doa Nabi Muhammad SAW. Dua, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis, kalau kamu masuk masjid jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Tadi selama segini tadi tak ada yang moto kan? Saya sedang menyebut yang pertama bahwa doa kita didoakan Nabi. Yang kedua, sholat subuh jangan langsung duduk, tapi sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid, usolli sunatan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Alhamdulillah, masjid kita di pinggir jalan, banyak mobil-mobil parkir. Setiap orang yang berwakaf tanah di pinggir jalan itu kekal abadi, tak ada putusnya. Mobil singgah, mobil mampir semua. Walaupun tak semuanya sholat tahiyatul masjid. Banyak juga mobil singgah, mobil mampir, mobil singgah. Keterangan kencing. Walaupun dia tidak sholat tahiyatul masjid, singgah dalam perjalanan dari Medan ke Banda Aceh, dari Banda Aceh ke Medan, mampir di Aceh Timur, tapi mereka tetap dapat pahala karena sudah meringankan beban orang yang kebelet pipis. Mau kencing tak bisa, begitu dia tengok masjid, alhamdulillah. Man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Makanya WC tetap buka, tetap. Walau lain takut kotor, ada 9 tutup, yang 1 buka. WC buka cukup untuk orang yang kebelet, bersih, cirap, jangan sampai kotor, najis. Ini baik. Apa maknanya? Setiap masjid yang kita sholat sunat tahiyatul masjid di sana, maka tempat sujud Abdul Somad tadi menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan tempat sujud kita tadi menjadi saksi nanti ketika kita mati menghadap Allah SWT. Berapa masjid yang sudah bersaksi di hadapan Allah? 23 kabupaten kota, dari mulai kabupaten pertama Aceh Barat Maulaboh, terakhir di Pulau Semelu, dibawa
oleh Al-Mukarram Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah dan kakak kelas pula di Al-Azhar Mesir. Beliau yang membawa saya. Semua masjid-masjid di 23 kabupaten ini bersaksi di hadapan Allah, kening Abdul Somad pernah menempel di lantai masjid tersebut. Itulah manfaat yang pertama, solat sunat tahiyatul masjid. 3, antara tahiyatul masjid ke solat subuh ada solat yang paling hebat, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu somad. Bukan menyebut nama saya. Nama saya Abdus Somad. Saya ini hamba, miskin, susah, melarat, tak ada apa-apanya. Abdu, hamba. Tapi begitu disandingkan dengan nama Allah, maka dia pun harum semerbak. Contohnya Tengku Haji Abdul Wahab, abu kita. Dan yang kedua Abdul Somad. Sebenarnya saya ini sudah salah, sesama Abdul diralang saling mendahului. Makanya tadi sebelum maju saya mohon izin dulu, Abu, izinkan saya maju ke depan. Jangan sampai salah adab tata kerama. Al adab fauqal ilmi. Tak ada gunanya orang berilmu kalau tak beradab. Adab di atas segalanya. Saya bukan menyindir adik-adik yang di atas, tidak. Kalian. Oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Ustaz, saya terbangunnya jam 5.30, tetap qabliyah subuh. Jangan langsung sholat subuh, qabliyah subuh. Yang tadi tidak qabliyah subuh sudah kehilangan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan besok masih hidup, amin. Kalau tidak maka mati dalam keadaan kehilangan dunia dan seisinya. Lanjut yang keempat, sholat subuh. Ada seminar mereka di atas. Kalau di masjid masih ada anak ribut-ribut, kalau di masjid masih ada anak lompat-lompat, kalau di masjid masih ada anak lari-lari, kalau di masjid masih ada anak menjerit, bersyukurlah, berarti masjidmu 20 tahun yang akan datang masih ada sholat berjamaah. Amin. Makanya kalau ada anak lari-lari jangan dimarahi. Ada anak lari-lari, tapi kita jangan masjid lagi, pulang. Nanti yang ngisi masjid siapa? Makanya kalau ada anak lari-lari, diam aja. Diam, diam. Nah, yang keempat, man shollas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shollal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Amin. Ada di antara kita yang sanggup sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Nabi SAW sholat, kana Rasulullah SAW yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu. Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dibacanya? Pokoknya panjang lah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha? Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan begini ya Rasulullah? Kenapa salatmu lama betul? Kenapa ayatnya panjang betul? Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, dosa yang akan datang sudah diampunkan Allah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Ternyata ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, kaki sampai bengkak. Ustaz Somad pernah kakinya bengkak? Pernah. Saya tunjukkan ke Ustaz Fadil kemarin. Ustaz Fadil, tengok kakiku bengkak. Kenapa? Naik mobil dari Medan ke Banda Aceh.
Afala akuna abdan syakura, apa tak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita tak sanggup solat dari isya sampai subuh, tapi ada perbuatan kalau kita lakukan yang keempat dapat pahala macam solat dari isya sampai subuh. Apa itu? Man shollas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam solat sepanjang malam. Semua yang datang solat subuh berjamaah ini dapat pahala macam solat sepanjang malam. Amin. Ustaz, ada orang yang sholat sepanjang malam selain Nabi Muhammad? Ada. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Di mana Ustaz baca? Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, ada seorang laki-laki, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia sholat dari isya sampai subuh tak berhenti-berhenti? Apa masalahnya? Ayatnya Qul huwallah tak ganti-ganti. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tegak lagi. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegak lagi. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Qatadah bin Nu'man salat dari isya sampai subuh, ayatnya tak ganti-ganti qul huwallah. Apa itu perbuatannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka dari isya sampai subuh ayatnya qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Dia sudah khatam Quran berkali-kali dalam satu malam. Itulah dalil bagi kawan kita yang ayatnya qul huwallah tak ganti-ganti. Mana tahu kalian nanti nikah jadi imam salat malam, bismillahirrahmanirrahim. Kata istrinya, memang tak sia-sia aku menjadi. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Bunyinya ayatnya itu juga. Abang, kenapa abang ayatnya tak ganti-ganti qul huwallah terus? Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, tapi Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan kita sudah khatam Quran berkali-kali. Itulah dalil bagi orang yang tak hafal surat lain. Oleh sebab itu maka jangan menyepelekan. Iyalah, dia bisa sholat sepanjang malam, namanya Qatadah bin Nu'man, karena dia sahabat Nabi. Kami ini kan sahabat Nabi, Pak Ustaz. Siapa yang bisa sholat sepanjang malam? Ada. Siapa namanya? 3 orang pergi ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan kita dapat rezeki halal bisa ke Makkah. Amin. Satu hotel, satu kamar, satu rumah. Pulang dari Masjidil Haram, pulang ke rumah. Yang pertama Imam Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Yang kedua Muhammad bin Idris Syafi'i, ahli fikih. Yang ketiga Ahmad bin Hanbal, ahli ibadah. Ya rahmatullah. Bertiga mereka di dalam kamar. Waktu pagi Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya, ya Yahya, ya, tadi malam aku tengok engkau miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, tak tidur. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Yahya bin Ma'in, aku tadi malam memikirkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana hadis maudhu', mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Aku bisa menyeleksi 200 hadis dari isya sampai ke subuh. Imam Syafi'i bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad bin Hanbal, ya, tadi malam aku tengok engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Hambali, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku 30 juz satu kali tahajud. Imam Hambali bertanya lagi ke Imam Syafi'i, Syafi'i, tadi malam engkau tidak tidur berarti nengok kami? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku berpikir tentang hukum halal haram makruh mubah Quran hadis ijma' qiyas, keluar hukum halal haram 200 hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu, apa yang kita jawab? Hai Abdul Somad,
Apa yang kau lakukan? Amal kita ini tak banyak, maka sempat-sempatkanlah salat subuh berjamaah. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Abu yang santrinya sudah banyak masih tetap salat subuh berjamaah dengan kita. Bapak Kapolres yang sibuk dengan urusan lalu lintas masih tetap salat berjamaah dengan kita. Pak Dandim dengan TNI Angkatan Darat masih sempat salat subuh berjamaah. Ibu-ibu ini jadi syiar, Bu, tunjukkan ke anak-anak ibu. Nak, tengok tuh, Pak Bupati salat subuh berjamaah, Pak Dandim salat subuh berjamaah, Pak Polres, polisi salat subuh berjamaah. Bapakmu malah tidur di rumah. Kita lanjutkan yang kelima. Hilang pula bahan saya tak bisa ribut-ribut nih, error dia. Yang kelima adalah orang yang sholat subuh berjamaah, maka aminnya diaminkan oleh para malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Man wafaqa, siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang amin kita serentak dengan amin malaikat. Makanya kalau imam wal maghdubi alaihim waladdallin itu ikut amin. Ini banyak sekarang tak mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jelas dia. Amin. Tak bisa begitu, ikut semangat amin. Memangnya sholat zuhur, sholat asar, Pak Ustaz, zuhur sama asar mana ada? Ada imam yang zuhur sama asar. Ghairil maghdubi alaihim. Itu namanya imam grogi. Tiba-tiba disuruh ke depan, saking groginya dijaharkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, masyarakat komplit. Pak Imam, kenapa tadi sholat zuhurnya jahar? Ikhtilaf ulama. Tak ada ikhtilaf. Sholat zuhur, sholat asar tak ada, baca sendiri. Sholat maghrib dengan sholat isya, Pak Ustaz, sholat maghrib dengan sholat isya, betul. Tapi sholat subuh dihadiri oleh malaikat yang menjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar. Malaikat tadi malam, malaikat tadi siang bertemu pada sholat subuh bersama kita. Ini malaikat. Tapi orang liberal nantang-nantang, mana malaikat, mana malaikat, mana. Nanti kalau ada yang nantang gitu, diam aja, jangan marah-marah. Mana malaikat, mana? Tenang aja bro, tenang. Nanti malaikat maut datang baru kau tahu. Datang dia, tak usah kau tanya, datang sendiri. Malaikat itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Yang 6 ini disebut dengan rukun iman. Iman itu artinya apa? Tak nampak. Kalau nampak bukan iman, namanya Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, nampak itu semua. Syahadat, nampak. Bapak Ibu, mari kita dengarkan syahadat saudara kita yang akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Nampak salat, salat nampak. Apalagi salatnya di masjid, tahiyatul masjid. Oh, ayatnya panjang. Di rumah satu nafas putus. Puasa paling nampak. Bibir kering, cendol 10 bungkus. Zakat paling nampak, tertulis di dinding, zakat bapak fulan tahun ini 2,5 kilo. Haji paling nampak. Saya tidak tahu di Aceh, kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031.
Malaikat datang 2030. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji nampak, tapi rukun iman antu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, itulah iman. Apa yang membuat kita yakin bahwa salat subuh kita ini dihadiri para malaikat? Iman. Maka aminkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada satu makmum tak berani bilang amin. Bapak. Siapa yang bilang bapak batal sholatnya, karena bukan bahasa Arab. Kenapa kau bilang bapak? Rupanya baru masuk Islam, mertuanya namanya. Tak berani dia bilang. Ini bagi yang masuk Islam, belajarlah, datangi abu, datangi abi, datangi para tengku alim ulama, belajar Islam. Jangan cuma syahadat karena mau nikahi anak gadis orang, habis itu dapat sertifikat mu'alaf. Setiap puasa mu'alaf pak, mu'alaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Yang keenam, apa dia yang keenam? Bahwa dengan berjamaah, Nabi berpesan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, iyyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Tadi saya sangka masjid ini penuhnya di bawah sama di atas. Setelah terbit matahari baru nampak, rupanya di luar pun penuh juga. Tengok, yang di depan laki-laki, yang di belakang perempuan, yang di belakang penuh semua, Masya Allah, ke kiri dan ke kanan. Yang saya bingung, mereka ini nengok apa? Ada layar di depan, patut mereka nengok kemari. Semua nengok ke muka. Saya sangka nengok mobil Pajero. Rupanya ada layar di depan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka ya. Dan panitia-panitia yang belum menikah, dimudahkan Allah jodohnya. Yang amin yang belum nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka berjamaah. Jangan berkelahi atau syalu, lalu kemudian gagal. Wa tazhabari hukum, lalu kalian kehilangan semangat. Hilang semangat kalau kita kelahi. Makanya saya tadi tidak mau disuruh jadi imam. Jangan kalian tuduh saya petantang-petenteng jadi imam. Aku jadi imam. Saya diminta tadi jadi imam. Ustadz bisa jadi imam? Bantu. Tolonglah Pak Ustadz, ini desakan dari masyarakat maju jadi imam. Maka saya mau maju jadi imam tadi. Padahal suara udah hilang. Mohon maaf kalau suaranya tadi macam kambing tadi. Kenapa Ustadz tak mau jadi imam? Saya tak tahu masjid ini pakai mazhab apa. Takutnya salah, menimbulkan fitnah. Saya kalau di dekat rumah saya di masjid, kalau saya jadi imam, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya jadi imam, saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Rupanya masjid itu masjid Muhammadiyah. Tentu menimbulkan fitnah. Makanya saya kalau ceramah di masjid tak mau saya jadi imam. Ustaz mau jadi mana imam tetapnya. Tapi karena ditolak, jangan pula jadi timbul fitnah. Kenapa Ustaz tak mau? Jangan cuma pandai ceramah aja, tak bisa jadi imam. Maka saya maju ke depan. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatu sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Simbol lurusnya shaf, simbol persatuan. Kalau sampai shaf ada longgar, setan masuk. Jangan sampai ada shaf longgar. Padatkan, satukan, rapatkan barisan, bersatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu simbol persatuan. Lalu kemudian saya pun takbir Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu saya baca kunut. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 ini makmum mengaminkan. Aminkan makmum. Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya itu tak dialihkan, ikut doa. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innaka la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabaraka wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja dulu. Habis itu baru saya tambah lagi doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin. Amin. Ternyata jamaah Aceh Timur paham bahasa Arab karena mereka tamat dari Daya. Kenapa kau aminkan tadi doa Ustaz Somad? Ustaz Somad mendoakan Palestina. Dari mana kau tahu? Ujungnya Palestina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian selesai tadi salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya pun berzikir astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanallah, 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 subhanallah. Yang tak setuju dengan saya zikir jahar, ada dalilnya. Tapi saya berzikir jahar tak salah karena ada dalilnya. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mendengar zikir dari luar masjid. Kanal jahru bidzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya, "Syekh, ya, zikir selesai salat itu jahar apa sir?" Jahar kata dia. Maka saya jaharkan subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang tak setuju dengan saya, kata dia sir. Terserah ente mau sir, jangan salahkan saya, jangan salahkan yang jahat. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu saya pun berdoa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah makanya saya tadi berdoa. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ya Allah, tolong kami menghadapi Fir'aun, amin. Selamatkan kami di Laut Merah, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan karena ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Nabi Muhammad pernah mengaminkan doa Jibril, amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin 3 kali? Siapa yang berdoa? Jibril datang, kalian tak menengok. Jibril datang, kalian tak mendengar, tapi aku bisa mendengar. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Amin. Celaka orang yang jumpa dengan Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah, kata Jibril. Nabi mengaminkan, amin. Bu'dan liman adraka, bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang ketika namamu disebut dia tak mau bersolawat. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ayahnya, sempat hidup dengan emaknya, tapi dia tak masuk surga karena tak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah dalil boleh mengaminkan doa kawan, doa sahabat. Tapi doa tak boleh dikapling-kapling. Ini ada orang doa untuk dia saja. Ya Allah, zaman Nabi sudah ada orang model begini. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada.
Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Doa jangan dikaping untuk kita aja. Berdoalah untuk jamaah semua. Makanya doa saya untuk jamaah semua. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami berzikir niatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Tapi imam jangan GR, mentang-mentang makmum ramai, jamaah banyak, dibuat doa sampai 1 jam. Saya pernah mengalami macam itu. Maka saya tahu, datang imam dari Jakarta, dibuatnya berdoa sampai saya tengok 30 menit. Pertama-pertama jamaahnya semangat, lama-lama makanya doa saya biasanya cukup 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizqi, rezeki berkah, wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Doa itu dirayu Allah. Ini sekarang banyak juga orang berdoa membentak-bentak Allah. Mau apa? Dirayu. Wa taubatan qablal maut. Bayangkan kalau bapak bawa proposal pembangunan masjid ke Pak Bupati Aceh Timur. Tolonglah kami Pak, berikan 3 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil, kalau tak ada kipas angin pun jadi. Tentu lembut hati Pak Bupati. Coba kalau kita semen, kerikil, panggil Pak Kapolres, tolong tangkap gila ya. Dirayu Allah SWT. Ustaz, saya nggak maulah doa sama imam. Kenapa kamu tak mau berdoa sama imam? Imam tuh doanya lain, saya lain. Dia minta hujan, saya tak mau hujan. Kenapa? Dia minta hujan karena dia nanam sawit, saya jual es krim. La ilaha illallah. Pici sekali nih, doanya kan minta rahmat. Hujan itu bisa menjadi rahmat bagi semuanya, betul? Karena itu aminkan saja doa imam. Nanti kalau kau punya doa sendiri, selesai doa imam, subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai doa dengan imam, kau doa sendiri. Sekarang banyak yang tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi macam ayam. Ente kenapa tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum kabul, ngapain ditambah? Ini orang mau tak sakit. Ud'uni, berdoa kalian kepada aku, astajib lakum, akan kukabulkan doaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, berdoalah kepadaku. Aku tak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ustaz Somad, saya nggak pandai doa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anak saya kuliah di Jakarta, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena LGBT, jangan sampai diganggu bencong, jangan sampai kena gay, jangan sampai kena lesbi, jangan sampai dia kena hipnotis, jangan sampai dia dibawa pacarnya tiba-tiba diperkosa, jangan sampai. Doa kepada Allah, mohonkan, minta kepada Allah. Saya nggak lancar doa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Kau orang apa? Orang Jawa. Doa pakai bahasa orang Jawa. Iki bojone wis perang-perang dina orang kopo. Pakai bahasa Aceh, belum belajar lagi.
Oleh sebab itu maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bu, kalau doa ibu khusus jangan sebutkan terlalu kuat, nanti didengar kawan sebelah. Ya Allah, aku khawatir suamiku sering keluar kota, jangan-jangan dia sudah selingkuh, kemarin HP-nya waktu ku periksa dibuat password. Nanti kawan sebelah nanya, sama siapa? Jadi yang sifatnya pribadi sendiri aja. Jadi ada kawan yang nanya, kau doa apa? Terserah aku lah, mulut aku lah, kau tanya. Doa yang terlalu detail. Ini doa terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 30 sebelah kanan bersempadan dengan Pak Kapolres, sebelah kiri dengan Pak Bupati, depan jalan raya, harga masih lingkup. Tak perlu sebutkan. Doanya enggak terlalu umum. Ini ada doa terlalu umum, mulutnya diam. Kau minta apa? Ya Allah, sebenarnya banyak yang aku mintakan, tapi tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Nah, yang kelima, berjamaah. Salatnya berjamaah, zikirnya berjamaah, doanya berjamaah, yang paling mantap sarapannya berjamaah di rumah masing-masing. Tapi nanti kita berharap ada masanya sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir berjamaah, habis itu doa berjamaah, habis itu tausiah berjamaah, habis itu sarapan berjamaah, langsung ke tempat pencoblosan berjamaah 17 April 2019. Setuju? Karena di situ tertulis jamaah pejuang subuh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa hubungan mencoblos dengan amar ma'ruf nahi munkar? Kalau ustadz ceramah, jangan minum khamar, jangan minum khamar, jangan sabu-sabu. Ustadz cuma ceramah. Tapi kalau kita pilih anggota dewan, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, dikeluarkannya kanun, dikeluarkannya perda, tidak boleh berjualan khamar di warung-warung. Siapa yang berjualan ditangkap. Perda, peraturan daerah, kabupaten, kota, provinsi. Bisa apa tak bisa? Bisa. Yang mengeluarkan perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Rawah kekuatan jamaah subuh menjadi kekuatan jihad di parlemen. Setuju? Takbir. Oh, Ustaz Somad nampaknya sedang mencalek ini. Untuk apa saya jadi caleg? Itu yang majang foto di pokok-pokok kayu. Nggak level lah ya. Abdul Somad dia tuduh caleg. Saya jadi wapres aja saya tak mau. Abdul Somad cuma ingin mengingatkan umat supaya suaranya jangan mubazir. Betul? Yang sholat, yang sudah ngaji, yang sudah tabligh akbar, yang sudah puasa sunat, kalau kalian tidak mencoblos, ingat, yang homo mencoblos, yang bencong mencoblos, ingat, yang pecandu narkoba mencoblos. Jangan heran anggota dewannya pecandu narkoba, karena yang mencoblosnya orang sakau. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Samudra Pasai, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Perlak, kita tidak tinggal dipimpin oleh sultan yang beriman soleh bernama Malikul Saleh, kita tidak lagi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, tapi kita dipimpin oleh negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita punya kuasa untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Maka gunakan kekuatan. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah apa benar? Benar. Apa pesan Presiden Insinyur Soekarno? Kita bukan negara Islam, kita tinggal negara demokrasi. Wahai orang-orang Islam, kalau ingin menyalurkan aspirasi, salurkan dalam dunia demokrasi. Pilihlah, ambil kertas, ambil paku, cucuk, terserah, mau lubang hidungnya, mau matanya, mau bibirnya. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak aku pilih menjadi wakilku 5 tahun ke depan. Bismillah. Itulah di hadapan Allah.
Tapi ingat, menjelang ke tempat pencoblosan itu banyak bisikan-bisikan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jinnati mudah aja ngusirnya. Ngusir jinnati itu mudah. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Yang payah ini ngusir nas. Mau kita usir dikasihnya amplop. Nanti kau pergi sana. Nih katanya. Mau tak diambil mubazir. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Salat subuh berjamaah, berzikir berjamaah, baca doa berjamaah, tapi akbar berjamaah, sarapan berjamaah, langsung ke tempat pencoblosan berjamaah. Kalau di tengah jalan ada yang bagi duit, ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama kuatnya macam pertama tadi. Pertama tadi semangat, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke anak yatim. Setuju? Jangan kau makan uang haram. Kalau bisa kau tolak, mantap. Ini ada 100.000, ambil, makan uang haram, ambil. Ini ada 1 juta, banyak juga ini. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini bagaimana hukumnya mengambil money politik? Jangan kau ambil, itu haram. 100.000 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, sekali haram tetap haram. 10 juta Pak Ustaz, istikharah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga, negeri ini akan hancur. Yang merusaknya siapa? Money politik. Jangan sebarkan berita hoax, jangan sebarkan berita hate speech, jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan sebarkan money politik. Pilihlah dengan hati nurani yang jujur dan amanah. Tonton di acara SMA, SMK Satu Langsa Multimedia. Ustadz baca mana? Itu ada kameranya. Kamera kami kenapa Ustadz baca? Tak ada tulisannya. Anak SMK punya HP, dipakai kameranya untuk syiar dakwah streaming. Mudah-mudahan menjadi anak soleh. Amin. Anak-anak muda yang menyebarkan video-video baikan ini nanti masuk surga sama-sama HP-nya sekalian. Almar'u ma'aman ahab. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau peluk aku? Aku berkulit hitam, miskin, budak, hamba sahaya, rasanya tak mungkin masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta kepada aku, maka kau akan masuk surga bersama aku. Kita yang cinta kepada masjid, kita cinta solat subuh, kita cinta kepada abu dan abi, kita cinta kepada alim ulama, kita cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, kita akan bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Tapi kalian yang suka sinetron Korea, yang suka nonton film India, kalian akan bersama dengan Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Rani Mukherjee, coach-coach kota. Berhentilah main game online PlayStation, berhentilah memakai HP untuk perbuatan dosa dan maksiat, karena kau akan masuk neraka jahanam dengan itu. Potong 1 menit, siarkan ke Instagram, like and share. Oh, Ustadz Somad tahu juga Instagram. Ya, memang Ustadz punya Instagram. Ustadz Fadil punya Instagram. Tulis saja di Instagram, Tengku Fadil Rahmi, enter. Ustadz Somad punya Instagram. Ya, Abdul Somad. Banyak sekali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Somad. Abdul Somad yang mana? Yang punya Ustadz yang mana? Itu yang followernya 6,4 juta. Gunakan teknologi untuk dakwah kebaikan. Setuju? FB pakai untuk menyebarkan, Facebook pakai. Ini Facebook untuk cerita yang tak tentu arah. Pagi-pagi update status Facebook, rasanya galau pagi. La ilaha illallah. Untuk apa membuang-buang duit? Dari mana anak-anak kecil ini kenal sama Ustadz? Dipajang di atas kenal. Anak kecil kenal sama Ustadz karena emaknya, bapaknya selalu nonton ceramah sampai ingat.
Tadi malam jumpa anak-anak kecil, Ustaz, Ustaz. Dari mana anak kecil tahu Ustaz? Karena mereka selalu menonton orang tuanya, melihat pengajian. Orang tua mengenalkan kepada anak, "Nak, ini Ustaz nih nak. Kok gayanya macam preman, Mak?" Ya rambutnya panjang, bukan preman. Karena mau umroh nanti tanggal 5 baru dipotong. Oh, saya kasih tahu supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti pergi umroh tanggal 5, tanggal 8 sampai di Madinah, 9, 10, 11 sampai di Makkah, habis tawaf sa'i baru dipotong 10 rial habis. Lalu ganti rambut baru 29 rambut baru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang keberapa tadi sudah? Yang keenam. Saya ingat, cuma ngetes saja. Kadang orang-orang yang belum sarapan itu payah ingat. Yang ketujuh, apa pesan terpenting dari subuh berjamaah? Kalau satu lidi hanya bisa mengusir botol patah, satu lidi hanya bisa untuk congkel gigi. Tapi kalau satu batang sapu lidi memukul maling pun mati. Sapu lidi besar, jangankan sampah, memukul pencuri pun bisa mati. Oleh sebab itu maka keramaian kita ini mesti kita jaga. Jangan dirusak dengan la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia ini tempatnya lupa, silap dan salah. Tak dicari aja ada salahnya, apalagi kalau dicari. Abdul Somad kalau mau dicari-cari salahnya, pecinya miring, oke kita luruskan. Masa Ustadz pakai baju hitam, kain hitam, baju hitam, sorban hitam. Tadi saya bawa kemari sorban putih, diganti pengurus jadi hitam. Pintu Aceh, cantik kan? Kreasi. Kalau mau dicari kelebihan ada, kalau mau dicari kekurangan ada. Al-insan, manusia, ma summiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu tidak disebut manusia melainkan karena lupa, silap dan salahnya. 7 poin yang saya sampaikan, jam pun sudah menunjukkan jam 7 lewat 8. Tadi saya mulai jam 8. Jam 8 pula. Tadi saya mulai jam 6 lewat 10, sekarang jam 7 lewat 8. Artinya saya sudah bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol 100 ml. Apa tadi acara dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan para abu, para abi, para tengku? Tadi acara subuh berjamaah di Aceh Timur. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Apa isinya? Ada 7. Apa yang 7 itu? Aku pun tak ingat. Rekamannya sudah ada. Dari jam berapa dia ceramah? Dari jam 6 lewat 10 sampai jam 7 lewat 10. Selesai. Sekarang menjawab pertanyaan. Bagaimana peran orang tua agar anak serta keluarga jauh dari narkoba? Ibu mesti ngomong tak berhenti. Kau mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit yang ku kasih kemana, ketika ibu berhenti ngomong, dunia sudah kiamat. Bapaknya sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang putang. Maka ibu yang mengurus, jaga anak-anak. Saya tak sanggup mengurus anak, serahkan ke Dayah, masukkan ke Dayah. Dayah benteng terakhir menjaga anak dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari geng motor. Personel kepolisian tak cukup, Badan Narkotika Nasional tak cukup, negara terlalu banyak mengeluarkan uang untuk menggaji orang menjaga anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Lebih baik ibu menangis sekarang, matanya bengkak karena berpisah dengan anak, daripada nanti nangis karena anak pecandu narkoba. Betul? Jaga anak-anak kita. Tak mungkin dia menjadi candu narkoba kalau jadi sekarang saja sudah subuh ikut pengajian, dekat dengan abu, dekat dengan abi, dekat dengan tengku, dekat dengan ulama, maka insya Allah selamat mereka. Nanti setelah mereka dewasa, mereka akan jadi Kapolres, mereka akan jadi Dandim, mereka akan jadi Bupati, mereka akan jadi DPR, mereka akan jadi DPD. Mereka lah yang membangun Nahru Aceh Darussalam, karena mereka selamat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin. Bagaimana hukum Islam tentang membayar zakat? Zakat wajib, sedekah sunat, tapi hasil narkoba.
Dianggapnya Tuhan bisa disogok. Ya Allah, aku memang jual narkoba, ini ku kasih sedekah ya, ampunkan aku ya Allah ya, ampunkan ya. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat. Apa arti thayyib? Baik, bukan tak pulang-pulang. Min thayyibat. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Dia tidak menerima yang tidak baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 yang dilarang Rasulullah: ansamanil kalbi, jual anjing; wa mahril baghi, uang hasil prostitusi; wa ulwanil kahin, uang dukun. Uang anjing, maaf, uang prostitusi, PSK, uang dukun. Tapi sabu-sabu tak disebut Pak Ustaz. Qiyas, Quran, hadis, ijma', qiyas. Segala yang haram dilihat kepada Quran dan hadis. Mana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Tak ada sabu-sabu dalam Quran. Yang ada dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauh. Qiyas. Menurut hukum Islam, uang hasil penjualan narkoba itu halal apa haram? Ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Kalau sedikitnya memabukkan, maka banyaknya pun haram. Kau kenapa minum? Sedikit aja Pak Ustaz, menghangatkan badan malam tahun baru. Haram. Ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sikitnya pun haram. Jangan sampai coba-coba selamatkan anak-anak kita dari perbuatan ini. Ini sekarang banyak orang stres, depresi, mau mabuk, duit ada, beli kopi. Nah, buat kopi, tuang spiritus, mati. Bukan mabuk. Nauzubillah. Bagaimana himbauan Ustadz mengenai narkoba untuk generasi muda pada khususnya? Hai anak-anak muda, kalian mau makan pil anjing gila? Kalau mau makan mabuk, kalian mau pakai lem kambing, pakailah, silakan pakai. Tapi ingat, kalian akan menerima efek 3: gila, bodoh, mati, penjara. 4, mau yang mana? Pilih. Like and share. Bagaimana hukum solawat yang diiringi dengan musik gambus? Mohon penjelasannya. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid supaya ditengok orang banyak. Tapi jangan sampai akad di masjid tapi pakai baju you can see. Kamu kan bisa menengok, kau bisa menengok ketiak bini saya. Kalian menistai masjid, masuk ke masjid pakai pakaian yang sopan. Tengok pakaian orang Aceh Timur, pakai mukena, boleh. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Memukul gendang hukumnya boleh, mubah pukul gendang. Pukul gendang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu lagu jadul Pak Ustaz, lagu nenek-nenek itu Pak Ustaz. Kami kan anak muda milenial. Oke, lagu baru. Yang tak boleh itu lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, membangkitkan. Ini tidak boleh Pak Ustaz. Semua lagu haram. Sedangkan baca Fatihah aja pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bayangkan baca Fatihah tak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan aja pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagunya.
Bayangkan azan kalau tak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagu irama yang tidak diiringi alat musik, ada irama yang diiringi alat musik. Azan tidak boleh diiringi azan musik, Fatihah tidak boleh diiringi alat musik. Tapi syair, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu syair selawat. Selawat dari mana itu? Dari Imam Al-Busiri dalam syair Burdah, dinyanyikan dengan alat musik, maka dia tidak haram. Begitu pendapat. Buka kitab fiqh musiqa, fiqhul musiqa wal aghani. Tapi kalau musiknya musik metal, musik tiba-tiba musik tak tentu arah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan mungkar insyaallah. Amin. Bagaimana pandangan Ustaz tentang musibah baru-baru ini, yang mana selat Sunda dan selat lainnya saling berbenturan satu dengan yang lain? Apa yang salah? Manusiakah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hai pelaku dosa, hai pezina, hai pelakor, hai pemakai narkoba, hai pelaku perbuatan maksiat. Ketika ada ustaz yang melarang, kau jangan buat maksiat, kau jangan pakai narkoba. Emang masalah buat lo? Yang mabuk saya, uangnya uang saya, yang mati saya. Emang apa urusan sama ente? Ini dalilnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ketika azab datang, yang terkena azab bukan yang jahat saja. Kalau azab datang, gempa bumi datang, maka gunung meletus datang, yang terkena bukan yang minum khamar saja, bukan yang pakai narkoba saja, orang-orang yang soleh yang baik pun kena. Makanya tema kita subuh ini, tegakkan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman. Summa tad'unahu, ketika musibah itu datang, kalian mengangkat tangan berdoa ramai-ramai, ya Rabb, ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas. Kenapa kalian umat yang terbaik? Apakah karena sering haji dan umrah? Bukan. Apakah karena kalian tahajud? Bukan. Kenapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, tema kita subuh ini, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seorang remaja sudah sholat tapi masih pacaran, mau putus nggak bisa-bisa, bagaimana Pak Ustadz? Mari saya ajari caranya putus. Yang ngaku putus tak bisa-bisa, mari saya ajari. Pertama, keluarkan HP. Nah, keluarkan HP. Tapi katanya mau putus, keluarkan HP. Cari nama dia. Udah dapat, delete. Udah. Kedua, buka FB, www.fb.com. Udah. Cari nama dia and unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Nanti kalau dia miss call, dia nelpon, angkat. Kenapa namaku dibuang? Aku akan datang 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Tak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Nih, ini hari Senin 31 Desember, anak-anak muda sore nanti sudah siap. Mau jalan-jalan malam tahun baru. Bu, Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Bawa lah, bawa. Sampai pagi ya, Pak. Bawa. Engkau yang membiarkan anak gadismu yang tidak mahram dibawa anak lajang yang tidak mahram, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi,
tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng orang dia diam, anak gadisnya dibawa orang dia diam saja. Pak Ustadz, katanya anak saya dibawa orang, kenapa kau diam? Saya takut sama anak saya. Neraka jahanam tempatmu, Bu, Pak. Oleh sebab itu malam tahun baru ini tidak ada alasan. Kalau di masjidmu ada zikir, datang. Kalau di masjidmu ada tabligh akbar, datang. Kalau tidak ada, tonton TV. Nanti malam siaran langsung live dari Langsa. Kalau tidak juga ada TV, makan antimu, tidur. Nanti malam habis isya makan pil, tidur. Karena kalau kalian tetap duduk di rumah, kawan-kawan kalian akan nelpon, Assalamualaikum bro, salam, kemana kita malam ini? Aku nggak keluar. Apa? Hari gini nggak keluar? Bencong aja pulang pagi. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita. Berterima kasih kita kepada bapak polisi, bapak tentara yang mengeluarkan peringatan, isilah malam tahun baru dengan kegiatan bermanfaat, jangan buang-buang masa muda. Ini pakai sabu-sabu, pakai narkoba, makan pil anjing gila, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, nabrak tiang listrik, mati. Mati apa? Mati konyol. Neraka jahanam. Masa mudamu masih panjang. Jangan kau percaya, hai anak-anak gadis, jangan percaya ucapan laki-laki. Adek, hati-hati jalannya. Gombal, pret. Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Anak-anak perempuan adalah anak-anak kita. Anak perempuan adalah adik kita. Engkau hai laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga. Hai laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, kalian akan jadi ayah, kalian akan punya anak. Ingat bagaimana nasib anak kalian 10 tahun, 20 tahun akan datang. Tobat, berhenti mulai tahun ini. Tidak lagi ada, putus, buang, jauh. Selamat kita dunia dan di akhirat. Inilah momen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak ada istilah putus tak bisa-bisa. Kau aja yang tak mau-mau. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, orang tua kita dijaga dari segala yang buruk-buruk, yang mungkar-mungkar. Ala